Kembali lagi bersama kita di Bacain Cerita Horor. Hahaha. Kali ini gua akan membacakan cerita dari Zero Point, pembuat treat horor yang lumayan sudah terkenal. Filmnya sudah digarap kemarin yang di Ambang Kematian kalau kalian ada yang tahu. Kali ini gua akan membacakan cerita dari Zero Point lagi. Zero Point ya, bukan Zero. Zero Point. Yang berpremis sebagai berikut. Kuburan tanpa nisan, gundul, pringis, wayang tanpa dalang, hingga ritual sekte menari-nari di atas mayat tengah menyasar korban tumbal selanjutnya. Sing podo teko lali dalan molen, dusun mati, atreat. Ini dia poster dari filmnya, film lagi, poster dari ceritanya. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung kita mulai ke ceritanya. Empat orang pendaki terjebak di desa misterius setelah tersesat di sebuah pasar kaki gunung yang konon menjadi gerbang antara dimensi. Mampukah mereka menemukan jalan pulang? Bagian 1 akan kita mulai nanti malam. Silakan tandai. Oh, oke. Ini sudah dimulai ya berarti ya, karena ini sudah dipost di 30 Maret 2023. Bagian mau baca duluan. Oh, ini ada bukunya ya. Oke, kita baca dulu sih. Oke, terus kita baca ya. Dalam tweet ini akan saya sertakan beberapa gambar ilustrasi cerita kumpul di sini nanti malam. Ya, sekarang sudah malam. Mari kita mulai. Sebuah pembukaan. Bagian 1, prolog. Desember 2012, Tanah Wingit menagih janji. Sukma tersirap, tersesat linglung. Jiwa-jiwa melayang di atas batu-batu nisan tanpa nama yang tertanam menyilang. Di atas tanah kuburan, wayang-wayang melakon tanpa dalang. Irama gending memecah hening menyambut kedatangan. Sosok Sorai menggema merayakan sebuah pesta rakyat. Kala itu, siji, loro, telu, sing podo teko lali dalan moleh. Mereka yang datang lupa jalan pulang. Panggil aja aku Aryo. Desember 2012, pendakian yang semula menyulam tawa kini mendadak suram setelah tubuh Nita melemah menunjukkan tanda-tanda hipotermia. Sehabis jatuh terjun bebas ke telaga biru yang suhu airnya setara es batu pada lemari pendingin beku. Pijakan dahan yang dilapisi lumut membuat Nita terpleset dan tak mampu menahan keseimbangan tubuhnya sendiri. Dia terperosok jurang dangkal hingga tercebur ke aliran air yang mana beruntung tidak deras. Kami semua panik mencari jalan untuk turun. Raka sengaja meluncurkan dirinya sendiri di atas tanah licin, menembus jalan pintas. Gila! Aku dan Yuni tak ingin mengambil resiko. Kami menyusuri jalan setapak, membabat semak-semak secepat mungkin menyusul Raka yang sudah lebih dulu tiba di tepi telaga. Nita, teriak Raka. Ketika tiba di tepian, aku cemas saat melihat aliran telaga benar-benar tenang. Tidak ada gelembung udara atau tanda-tanda keberadaan Nita sejauh mata memandang. Nita tenggelam, pikirku. Rasanya tidak mungkin secepat ini. Di antara kami dia yang paling pandai berenang. Bahkan ketika snorkeling dulu, daya tahan napas Nita yang paling kuat. Kami semua panik mengelilingi tepian telaga sembari meneriaki nama Nita berulang-ulang. Pukul 18.00, matahari sudah tak mampak lagi yang mulai menggelap. Siji, loro, telu, sing podo teko, lali dalan moleh. Mereka yang datang lupa jalan pulang. Samar terdengar suara Nita. Ketika ditelusuri sumber suara tersebut, kami menemukan Nita tengah duduk menggigil di pinggir dermaga kayu pendek dengan tatapan kosong, sambil terus meracau kalimat yang sama. Oh, ini ilustrasinya kira-kira begini ya guys. Jadi dia kedinginan nih di jembatan kayu gitu. Oke, lanjut. Nita, kamu gak apa-apa kan, Nit? Sejujurnya tubuhnya basah kuyup.
Sekujur tubuhnya basah kuyup, namun Nita terus menatap lurus ke depan seraya tak memperdulikan keberadaan kami. Siji, loro, telu, sing podo teko, lali dalan mole. Dia terus mengulang kalimat yang sama. Badan Nita gemetar menggigil, bibirnya membiru, deru napasnya mulai pelan dan pendek-pendek. Hipotermia. Nita kayaknya kena hipo deh. Dia mulai halusinasi, terang Raka. Kemudian dia sigap mengambil mantel dari dalam tasnya untuk membungkus badan Nita yang sudah tampak melemas. Dia bahkan tak lagi bisa menopang tubuhnya sendiri. Raka menggendong Nita di punggungnya. Kami sepakat untuk tak melanjutkan sampai puncak dan segera bertolak turun sebelum langit semakin gelap. Siji, loro, telu, sing podo teko, lali dalan mole. Sesaat sebelum meninggalkan telaga, aku mendengar lagi kalimat tersebut. Namun kali ini bukan dari Nita, melainkan dari suara berbisik kuat yang entah dari mana. Suara itu seperti menggema samar dari berbagai penjuru, namun cukup jelas ditangkap telinga. Aku bergidik merinding. Perasaanku tak enak. Seharusnya di situ kusadari bahwa kami sedang terancam. Nita yang sedang digendong Raka berpaling wajah ke belakang menoleh arahku, kemudian tersenyum aneh. Entah pandanganku yang salah atau bukan, tapi kala itu aku melihat Nita menyeringai ke arahku dengan kedua bola mata putih. Aku tersentak, sadar satu hal. Nita tak pernah berbahasa Jawa, dan dia seperti bukan lagi Nita. Saat itu, kami tidak menyadari bahwa kami sedang menuruni jalur pendakian bersama. Sosok lain yang menguasai tubuh Nita. Lanjut besok katanya. Tapi karena kita sudah maju terdepan, makanya akan kita lanjut. Kami menyusuri jalan yang sama saat kami mendaki. Sesekali aku memperhatikan Nita, aku melihat jelas dia menyeringai tajam dalam mata terpejam. Aku merinding, namun tak sampai nyali juga untuk menyuarakan apa yang kulihat. Khawatir malah menggiring rasa takut dan mengundang hal-hal yang tak diinginkan. Dalam hati aku terus merapal doa-doa tanpa henti. Rasa was-was membuat perjalanan turun lebih lama dan kian jauh. Kami yakin betul bahwa kami melewati jalur yang sama, namun pemandangan sekeliling terasa berbeda. Ini jalannya benar kan ya? Tanya Yuni. Kayaknya iya, ujar Raka yang juga tak yakin. Perjalanan menurun yang seharusnya lebih ringan dari mendaki terasa sebaliknya. Kami mulai kelelahan. Yuni pun mengeluh ingin kebuang air kecil. Ingin buang air kecil kali maksudnya ya. Menurut Raka, seharusnya tak lama lagi kita akan menemukan warung kecil, yang mana artinya kami sudah dekat pada satu pos pendakian. Raka, jika jalan udah jauh banget, kamu yakin kita nggak salah jalan? Yuni memastikan. Emang kamu lihat jalan lain selain jalan yang kita lewati ini, tegas Raka. Memang sedari tadi telaga tidak ada jalan persimpangan atau arah lain selain jalan setapak tepi jurang dengan pemandangan pepohonan ribuan berakar menjalar di sekeliling yang kami jejaki. Namun, aku juga sepakat dengan Yuni. Aku merasa jalan yang kita lewati ini berbeda dengan jalur pendakian tadi. Mungkin karena langit mulai gelap, jadi jalannya terasa beda, ujar Raka. Aku mendengar banyak suara-suara aneh dari berbagai arah, seperti suara orang tertekekeh menertawakan kami sembunyi-sembunyi. Ekor mataku menangkap ada bayangan hitam yang mengikuti kami dari sisi samping kiri dan kanan. Mereka melesat di antara pohon-pohon. Yuni pun beberapa kali kaget karena mendengar seperti seseorang memanggil namanya. Semula dia mengira aku iseng. Namun dia mulai termenung ketika mendengar suara memanggil itu. Lagi manakala aku berada tepat di sampingnya. Kamu dengar nggak? Dengar apa? Manggil aku?
Mau nuduh aku lagi? Enggak, maaf. Terus siapa dong ya? Yuni mulai ketakutan tak karuan. Dia menjadi parno. Aku dipaksa untuk berjalan beriringan atau tepat di belakangnya. Jalan semakin gelap, kulihat tidak ada cahaya bulan yang mampu menembus lebat daun-daun rapat. Tak lama, samar-samar kami mendengar suara keramaian. Kala itu senang bukan main. Kupikir kita akan tiba pada salah satu pos dan terbayang di kepalaku. Di sana ada warung untuk rehat sejenak, menghangatkan tubuh dengan secangkir susu hangat. Dan paling penting, untuk memeriksa lagi kondisi Nita di saat cuaca sudah semakin dingin dan menusuk tulang. Kami mendekati sumber suara. Pohon-pohon lebat di sisi kiri dan kanan bergantian menjadi sabana dengan rumput-rumput dan semak ilalang menjulang tinggi. Rupanya bukan pos pendakian atau warung biasa yang kami temui, melainkan hiruk-pikuk pasar yang ramai dengan tenda-tenda dagang. Lapak-lapak kain mengalas tanah serta lengkap dengan geliat transaksi jual beli. Pasar di tengah gunung gini. Pasar malam. Aku nggak pernah dengar ada pasar di gunung ini. Ilustrasinya seperti ini, guys. Ini ada pasar, ada orang yang sedang jual beli. Bukan orang, tapi sosok-sosok yang mirip-mirip ini ya. Mata putih, hitam, berkepala botak. Bersambung besok katanya, tapi kita lanjut. Kami terus melangkah melewati pohon bambu yang berjejer rimbun. Di sana tampak seseorang pria kurus bertelanjang dada tengah duduk di bawah batang bambu yang merunduk. Pria itu amat kurus, nampak rongga-rongga tulang rusuk yang melipat kulit badannya. Heran, ini saat udara begitu dingin menusuk. Bisa-bisanya ada pria kurus duduk bebas tanpa sehelai benang menutupi tubuhnya. Langkah kami sempat terhenti manakala pria misterius tersebut menatap kami sinis. Mulih, teriaknya. Kami mencoba mengabaikan dan lanjut berlari. Mulih, mulih. Ketika kami melintas tepat di depannya, pria itu berdiri dan tubuhnya terasa kian meninggi hingga setinggi pohon bambu. Mulai. Ini kalau di Medan apa namanya? Begu ganjang. Kalau di Medan nih namanya. Ternyata di daerah-daerah lain ada juga ya. Setan-setan bertubuh besar seperti ini. Oke, kita lanjut. Pria kurus tinggi yang menurutku bukan manusia itu mencabut batang-batang bambu yang tertanam lalu melemparkan bambu-bambu itu ke arah kami. Sekuat tenaga kami berlari secepat mungkin sambil berteriak. Beruntung sosok tersebut tidak sampai mengejar dan tidak ada bambu lemparannya yang melukai kami. Meski tidak dapat dipungkiri, rasanya shock bukan main dan aku pun sampai gemetar. Suara-suara yang semula samar mulai terdengar gemuruh ketika kami kian dekat dan pada pusat keramaian. Kami memutuskan untuk terus mendekat mencari tempat aman dan melebur pada hiruk-pikuk pasar di bawah langit yang mulai menggelap. Seluruh orang tampak sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Pasar tempat kami berpijak nampak seperti pasar pada umumnya. Hanya saja Yuni lebih dulu menyadari bahwa seluruh orang-orang di pasar ini, baik penjual ataupun pembeli, mereka semua berjalan tanpa alas kaki. Kami memijaki tanah basah, menelusuri lorong demi lorong untuk mencari tempat ternyaman beristirahat. Permisi, aku melempar senyum pada pelapak yang mengalas terpal di sisi pelataran lorong. Tak satu pun dari mereka yang menjawab, bahkan menoleh pun tidak. Aku kikuk namun terus berjalan lurus hingga kami menemukan satu saung kosong di sebelah warung kecil. Raka langsung merebahkan tubuh Nita lalu memesan 2 cangkir teh hangat dan cangkir kopi di warung. Mas, ada toilet umum gak ya? Tanyaku pada penjaga warung. Tanpa berkata, jari telunjuknya mengarah ke sisi belakang pasar. Suwun mas. Mau ke toilet yuk.
Kebelet juga, sambung Yuni. Aku dan Yuni menuju ke arah yang ditunjuk oleh penjaga warung tadi. Sepanjang lorong becek, aku mencium aroma amis yang amat pekat. Tapi tidak juga melihat daging-daging di jajakan. Bau amisnya lebih mirip amis darah. Ini, maaf, baunya kayak darah mens deh, ujar Yuni. Pasar menjadi sepi seketika, entah kemana perginya orang-orang tadi. Sontak, aku merasa merinding. Tidak ada penerangan di lorong pasar ini. Hanya bias langit biru yang mulai menghitam. Aku mengira mungkin karena kita berada di area belakang pasar yang mana memang sepi pengunjung. Akan tetapi, sejauh mata memandang, aku menoleh ke belakang. Tidak lagi ditemukan tanda-tanda adanya lalu lalang seperti tadi. Benar-benar senyap. Serem gini yuk. Mana nggak ada lampu sama sekali, keluh Yuni. Kami akhirnya menemukan tanda petunjuk toilet terukir pada kayu menggantung yang sudah lapuk. Ada sekitar 4 kamar yang berjajar di bilik bambu. Kami harus lebih dulu menaiki beberapa anak tangga. Nita, aku dan Yuni terbelalak kala melihat Nita sudah berdiri di depan salah satu kamar toilet. Nita, tadi kamu lihat mana? Kok duluan? Kamu udah gak apa-apa? Tanya Yuni. Nita hanya tersenyum, kemudian dia masuk ke satu toilet tersebut. Aku memilih masuk ke toilet paling pojok yang aman dari lalu lalang. Lampu di toilet ini tidak menyala. Aku meraba-raba mencari lubang buang air yang tepat. Suara air meluber dari bak penampung. Terasa dingin sekali ketika air menyentuh kulit. Tiba-tiba ada yang jatuh dari sana, lalu menggelinding di lantai kamar mandi. Aku mencari-cari tapi tidak menemukan apapun. Bulu kuduku meremang kalau merasa seperti ada yang berdiri di sudut kamar mandi belakangku. Aku tak berani menoleh dan terus berupaya mempercepat aliran kencing sendiri. Semua terasa lebih lambat. Aku merasa hembusan hawa panas di antara dingin. Dan kalian tahu, aku dikejutkan dengan penampakan kepala berambut panjang yang menyandarkan dagu di bahu sebelah kananku. Iya. Langsung ada persis kepala doang. Ini palasik ya kalau di daerah gua nih. Kalau di daerah kalian apa nih? Astagfirullah, tak jelas milik siapa dan bagaimana rupa kepala berambut panjang itu. Spontan aku berteriak, menutup celana sebisanya, lalu berlari keluar dengan jantung terdegup kencang. Kenapa yuk? Yuni menatapku aneh. Aku menoleh lagi ke dalam kamar mandi tadi. Tapi tidak ada apapun selain air yang meluber dari bak penampungan. Ayo Yun, kita harus balik bu. Kita harus buruan balik, ajakku. Nanti dulu, ini tunggu Nita, tahan Yuni. Aku menunggu dengan gelisah, perasaanku sangat tidak enak, rasanya ada yang tidak beres. Siji, loro, telu, sing podo teko, lali dalan mole. Aku mendengar suara bisik-bisik menggema di telingaku. Akan tetapi ketika ku tanya, Yuni tak mendengar apapun. Tak lama, keluar cairan merah kental mirip darah mengalir dari dalam kamar mandi tempat Nita berada. Kami panik. Nita, kamu gak apa-apa? Beberapa kali kami menggedor pintu namun tak ada jawaban. Sementara darah terus mengalir kian kental. Aku berinisiatif meminta Yuni mengintip melalui sela-sela pintu bagian bawah. Pelan, Yuni menundukkan kepalanya. Lalu dia menjerit keras kala melihat Nita sedang duduk berjongkok sambil menjilat-jilati darah ya menstruasinya sendiri. Mengerikan. Astagfirullah, Nita. Kami ketakutan, tapi tidak mungkin juga meninggalkan Nita dalam situasi seperti itu. Dengan sisa-sisa keberanian, aku mendobrak pintu toilet. Namun Nita yang kami lihat tadi tidak ada di dalam. Kamar toilet tersebut kosong dan tidak ada juga bekas darah yang tadi kami lihat. Cabut, aku menarik Yuni dan kami melangkah secepat mungkin.
Namun pasar ini seperti labirin, berkali-kali kami menelusuri lorong yang sama dan tak kunjung menemukan jalan pulang. Hari sudah gelap bersama udara dingin yang berhembus menusuk. Raka, Nita, kami berteriak berharap ada yang mendengar dan datang memberi petunjuk. Namun pasar ini benar-benar sepi. Kami terjebak dalam lorong becek berbau amis. Siji, loro, telu, sing podo teko, lali dalan mole. Suara itu terdengar lagi berbisik. Yuni menangis histeris ketakutan. Di situ seharusnya aku sadar bahwa kami telah berada di tempat yang berbeda. Berbagian 2, treat bagian 1 selesai. Gitu katanya. Oke? Kita lanjut ke bagian 2. Tapi sebelum lanjut, kita baca premisnya dulu. Terjebak di sebuah pasar setan di Gunung W, Jatim. Tikus-tikus merayap pesta wayang tanpa dalang hingga teror yang membawa mereka ke satu rumah berisikan satu mayit dalam keranda. Dusun Mayit bagian 2. A treat. Treat ini akan saya bacakan ketika banyak yang request. Jadi komen jika ingin mendengarkan cerita lanjutan dari kisah ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.